Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas studi kelayakan bisnis ya dengan kunjungan instruksi makanan UMKM AP Kulit. Ya, disusun oleh saya sendiri, ya, Rifki Ahmad Nuari dengan NIM 18416261201072 dari kelas MN 18C. Ya, studi kelayakan bisnis dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah aspek legal, pasar, teknis dan finansial. Ya, di antaranya ada aspek legal. Ya, di dalam aspek legal ini ada beberapa yang harus disertifikasi. Di antaranya ada SIUP atau izin usaha, SITU atau izin lokasi, TDP izin perusahaan, dan NPWP. Kemudian ada aspek manajemen. Aspek manajemen dilihat dari segi struktur organisasi yang diterapkan di perusahaan, ya, dari komisaris, kemudian direktur, kemudian manajer produksi, manajer marketing, manajer keuangan, manajer HRD. Kemudian ada aspek pasar. Ya, jadi aspek pasar itu ada 4 ya. Produk, lokasi, harga, promosi ya. Produk yang dijual adalah kerupuk kulit. Ya, lokasi di pusat kota, mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik ya. Harga 15.000 sampai 50.000 sesuai ukurannya. Promosi memberikan diskon untuk pembelian selanjutnya minimal 2 karung kerupuk kulit dan penggunaan media online. Aspek teknis dan teknik. Aspek teknik dan teknik ya itu adalah siklus produksi digambarkan menggunakan operation process chart ya, atau OPC yang dilengkapi oleh waktu, nama proses, dan stasiun kerja. Nah, berikut adalah layout produksi yang diterapkan di perusahaan ya. Jadi sungguh tertata dengan rapih ya. Dari pendinginan, perebusan, pemotongan, freezer itu sudah ada layoutnya atau ada penempatannya. Sampai ada ruang istirahatnya. Kemudian di aspek finansial. Nah, arus kas adalah sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu ya. Nah, aspek finansialnya, payback period atau PP adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Ya, maka payback period adalah 3 tahun 9 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomi 5 tahun, maka dinyatakan baik ya untuk finansialnya. Nah, average rate of return adalah suatu metode analisis yang mengukur besarnya tingkat keuntungan dari suatu investasi. Jadi di sini perhitungan terkait dengan modal, sudah balik modal atau belum. Kemudian keuntungan dalam beberapa tahun ya. Nah, ini net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode tertentu ya. Di antara dari tahun 2019 sampai 2023 itu ada kenaikan keuntungan ya. Nah, NPV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak atau baik. Ya, ini adalah internal rate of return ya. Di mana dari tahun ke tahun itu total kas semakin besar ya. Jadi internal rate of return itu merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi tersebut, apakah mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, kemudian berikut adalah tabel ya. Tabel di mana ada profitability index ya. Ini mendapatkan keuntungan ya setiap tahunnya dari tahun ke-1 sampai ke-5. Ya, berikutnya adalah kesimpulan. Ya, kesimpulannya jadi ada beberapa aspek ya dari
namanya dari payback period ya atau PP 4 tahun keterangan itu baik ya. Kemudian dari average rate of return atau ARR 50% keterangan baik. Kemudian net present value 100 juta rupiah keterangan baik ya. Internal rate of return IRR ya 24% keterangan baik. Profitability index atau PI 24% keterangan baik ya. Berikut adalah daftar pusaka ya, Kobudi 2008, pengertian NPV dan rumus NPV net present value available at ilmumanagementindustry.com akses 13 Desember 2020. Oke, sekian presentasi terkait dengan tugas studi kelayakan bisnis. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan dalam kata-kata. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.